Baik, selamat pagi kepada Ibu Asia selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dan juga selamat pagi untuk teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai model-model pembelajaran. Namun sebelum itu, adapun anggota dari kelompok 6 ini yaitu Cynthia Zahra, Jessica Rahel Tafugolon, Rashika Putri Nazira, dan juga Pradita Dwi Cahya. Sebelum membahas mengenai topik materi kita hari ini, mengenai model-model pembelajaran, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang latar belakang topik hari ini. Interaksi sangat berkaitan dengan keberagaman peserta didik. Hal inilah yang menuntut desainer pembelajaran itu untuk dapat memunculkan berbagai macam-macam desain pembelajaran yang bervariasi. Model-model pembelajaran ini biasanya disusun berdasarkan berbagai prinsip ataupun teori-teori pengetahuan. Para ahli penyusun model pembelajaran ini menyusun berdasarkan prinsip pembelajaran, teori-teori psikologis, sosiologis, sistem analisis, dan juga teori-teori lainnya yang mendukung. Model tersebut merupakan pola umum perilaku pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari model pembelajaran. Sebelumnya, strategi menurut Kemp tahun 1995 adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswa agar tujuan pembelajaran itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Senada dengan pendapatnya Kemp, Dick dan Carey itu di tahun 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Selanjutnya itu menurut Joyce dan Well, mereka berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, yaitu rencana pembelajaran dalam jangka panjang. Kemudian merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran di kelas atau yang lainnya. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan, artinya para guru itu dapat memilih model pembelajaran yang bagaimana, yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Nah, selanjutnya itu ada fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran itu sebagai pedoman bagi perancang pengajaran dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan diajarkan, tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan dari peserta didik. Nah, di samping itu pula, setiap model pembelajaran juga mempunyai tahap-tahap atau sintaks yang dapat dilakukan oleh siswa dengan bimbingan dari para gurunya. Baik, di sini saya Pradita Dwi Cahya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu model pembelajaran berdasarkan teori. Nah, model pembelajaran berdasarkan teori ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama model interaksi sosial, kemudian yang kedua model pemrosesan informasi, kemudian yang ketiga model personal ataupun personal models, kemudian yang keempat model modifikasi tingkah laku ataupun behavioral. Nah, kita masuk yang ke pertama, yaitu model interaksi sosial. Nah, model interaksi sosial ini menitik beratkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat ataupun learning to live together. Jadi ada hubungan antara individu dengan masyarakat ataupun lingkungan sekitarnya. Model ini didasari oleh teori belajar Gestalt, yaitu field theory. Pokok pandangan Gestalt adalah objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan.
Nah, aplikasi teori Gestalt ini dalam pembelajaran adalah yang ada 4, yaitu yang pertama yaitu pengalaman atau insight ataupun tilikan, kemudian pembelajaran yang bermakna, kemudian perilaku bertujuan, dan prinsip ruang hidup ataupun life space. Nah, yang pertama yaitu pengalaman. Dalam proses ini pembelajaran siswa hendaknya memiliki kemampuan insight, yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek. Kemudian yaitu pembelajaran yang bermakna. Dari pemahaman mengenai unsur-unsur yang terkait dengan objek, maka akan terbentuklah pemahaman dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu perilaku bertujuan. Nah, perilaku ini terarah pada suatu tujuan. Jadi perilaku yang dilakukan ini terkait erat dengan tujuan yang hendak dicapai. Nah, pembelajaran ini akan berhasil bila siswa mengetahui tujuan yang akan dicapai itu apa. Kemudian ada prinsip ruang hidup ataupun life space. Nah, teori ini dikembangkan oleh Kurt Lewin, yaitu teori medan field ataupun teori medan ataupun field theory. Nah, materi ini hendaknya disampaikan memiliki kaitan dengan situasi ataupun lingkungan di mana siswa berada, sehingga siswa itu sudah mengenal ataupun sesuai dengan apa yang dilihatnya ataupun kontekstual. Nah, model interaksi sosial ini mencakup strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu kerja kelompok, kemudian pertemuan kelas, pemecahan masalah sosial ataupun social inquiry, bermain peranan, simulasi sosial. Nah, jadi yang pertama yaitu kerja kelompok itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berperan serta dalam proses bermasyarakat dengan cara mengembangkan hubungan interpersonal. Sehingga kalau kerja kelompok kan siswa biasanya itu saling berhubungan dengan temannya ataupun berdiskusi dengan temannya. Ini melatih mengembangkan keterampilan dari siswa dalam berbicara dan mengembangkan hubungan interpersonal dengan lingkungannya. Kemudian ada pertemuan kelas, yaitu bertujuan untuk mengembangkan pemahaman mengenai diri sendiri dan rasa tanggung jawab baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang-orang di kelompoknya. Kemudian pemecahan masalah sosial ataupun social inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memecahkan masalah sosial dengan cara berpikir logis. Kemudian bermain peranan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik menemukan nilai-nilai sosial dan pribadi melalui situasi tiruan. Misalkan kita bermain drama sehingga kan siswa bisa memahami perasaan ataupun merasakan kejadian tiruan, yang situasi tiruan, sehingga lebih memahami nilai-nilai sosial yang ingin diberikan ataupun dipahami. Kemudian adalah simulasi sosial, yaitu bertujuan untuk membantu siswa mengalami berbagai kenyataan sosial serta menguji reaksi mereka. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu model pemrosesan informasi. Model ini berdasarkan teori belajar kognitif Piaget dan berorientasi kepada kemampuan siswa memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Dalam pemrosesan informasi terjadi interaksi antara kondisi internal ini adalah dari dalam individu, kemudian ada kondisi eksternal yaitu rangsangan dari lingkungan ataupun dari luarnya. Dan interaksi antar keduanya ini akan menghasilkan hasil belajar. Nah, pembelajaran merupakan keluaran dari pemrosesan informasi yang berupa kecapan manusia. Kemudian ada 9 langkah nih yang harus diperhatikan pendidik di kelas yang berkaitan dengan pembelajaran pemrosesan informasi ini, yaitu yang pertama melakukan tindakan untuk menarik perhatian siswa. Jadi pendidik harus memahami apa yang membuat siswa tertarik sehingga perhatiannya tertuju kepadanya. Kemudian memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas, merangsang siswa untuk memulai aktivitas pembelajaran sehingga ada peran dari siswa, tidak monoton guru ataupun pendidik saja yang banyak dalam memulai aktivitas dalam pembelajaran, tetapi juga pendidik harus merangsang siswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Kemudian menyampaikan isi pembelajaran sesuai dengan topik yang tidak direncanakan. Misalkan ada intermezzo supaya tidak membosankan di pembelajaran tersebut. Kemudian memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa, sehingga ada feedback ataupun tanggapan dari guru terhadap perilaku yang ditunjukkan siswa. Kemudian memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran, misalkan jika ada pertanyaan kemudian dijawab dengan benar, diberi pujian ataupun bisa saja diberikan hadiah-hadiah. Kemudian bisa juga penguatan berupa teguran, misalkan ada yang melamun, kita tegurkan untuk dikuatkan untuk lebih fokus lagi ke dalam pembelajaran.
Kemudian ada melaksanakan penilaian proses dan hasil, dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Nah, model proses informasi ini meliputi beberapa strategi, yaitu yang pertama mengajar induktif, latihan inquiry, inquiry keilmuan, pembentukan konsep, pengembangan, advanced organizer model. Nah, ada 6 ya teman-teman. Nah, yang pertama itu mengajar induktif, yaitu mengembangkan kemampuan berpikir dan membentuk teori. Nah, kemudian latihan inquiry yaitu untuk mencari dan menentukan informasi yang memang diperlukan. Mungkin bisa dilihat dari internet ataupun buku, tapi memang informasi-informasi yang memang diperlukan untuk menunjang pembelajaran. Kemudian ada inquiry keilmuan, yaitu bertujuan untuk mengajarkan sistem penelitian dalam disiplin ilmu dan diharapkan akan memperoleh pengalaman dalam domain-domain disiplin ilmu lainnya. Kemudian ada pembentukan konsep, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir induktif, mengembangkan konsep dan kemampuan analisis. Kemudian pengembangan yaitu bertujuan untuk mengembangkan intelijensi umum, terutama berpikir logis, aspek sosial dan moral. Kemudian ada advanced organizer model, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kemampuan memproses informasi yang efisien dan menyerap dan menghubungkan satuan ilmu pengetahuan secara bermakna. Kemudian selanjutnya yaitu ada model personal ataupun personal models. Nah, model ini bertitik tolak dari teori humanistik, yaitu berorientasi terhadap pengembangan dari individu. Perhatian utamanya pada emosional siswa untuk mengembangkan hubungan yang produktif dengan lingkungannya. Model ini menjadikan pribadi siswa untuk membentuk hubungan yang harmonis serta mampu memproses informasi secara efektif. Nah, dari model pembelajaran ini dari model pembelajaran personal ini meliputi strategi pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran non direktif, kemudian latihan kesadaran, dan yang ketiga itu sintetik. Nah, pembelajaran non direktif ini bertujuan untuk membentuk kemampuan dan perkembangan pribadi dari kesadaran diri, pemahaman dan konsep diri. Kemudian latihan kesadaran yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan interpersonal atas kepedulian siswa. Kemudian sintetik yaitu untuk meningkatkan kompleksitas dari dasar pribadi yang luas. Kemudian yang terakhir ada model modifikasi tingkah laku ataupun behavioral. Nah, ini adalah model yang terakhir. Nah, model ini tuh bertitik tolak dari teori belajar behavioristik, yaitu bertujuan mengembangkan sistem yang efisien untuk mengurutkan tugas-tugas belajar dan membentuk tingkah laku dengan cara memanipulasi penguatan ataupun reinforcement. Nah, model ini lebih menekankan pada aspek perubahan perilaku psikologis dan perilaku yang tidak dapat diamati. Dalam model ini ada 4 fase tingkah laku, yaitu fase mesin pembelajaran CAI dan CBI, kemudian penggunaan media, kemudian pengajaran berprogram ataupun linear dan branching, dan yang terakhir adalah operant conditioning dan operant reinforcement. Nah, implementasi dari model modifikasi tingkah laku ini adalah meningkatkan ketelitian kepengucapan pada siswa, modifikasi tingkah laku anak yang berkemampuan belajarnya rendah dengan memberikan reward sebagai reinforcement pendukung, dan penerapan prinsip pembelajaran individu terhadap pembelajaran klasikal. Maksudnya adalah dalam pembelajaran ini ada ketelitian siswa tuh dilatih, kemudian modifikasi tingkah laku yaitu dengan memberikan dorongan ataupun ke penguatan belajar. Misalkan kalau ada anak yang siswa kemampuan belajarnya rendah, mungkin bisa diberikan penguatan berupa hadiah ataupun sebagai pujian-pujian sehingga siswa lebih tertarik dan lebih semangat dalam belajar. Kemudian prinsip pembelajaran individu terhadap pelajaran klasikal. Nah, baik itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis model pembelajaran. Yang pertama itu model pembelajaran langsung. Nah, model pembelajaran langsung ini merupakan jenis model pembelajaran yang dimana materi pembelajaran itu disusun oleh gurunya untuk disampaikan secara langsung kepada peserta didik. Nah, model ini memiliki kaitan dengan metode pembelajaran ekspositori. Artinya adalah penyampaian materi dari guru ke peserta didik yang dilaksanakan secara langsung melalui ceramah, demonstrasi, juga tanggung jawab. Ada juga beberapa karakteristik model pembelajaran langsung dapat dijelaskan
sebagai berikut. Yang pertama itu ada siswa mendapatkan keterampilan secara langsung dan segera mendapatkan pengaruh dari model pembelajaran langsung. Yang kedua, pembelajaran dilakukan dengan berorientasi pada tujuan tertentu. Yang ketiga, materi sudah disusun oleh gurunya sendiri. Lalu yang keempat, lingkungan belajar sudah terstruktur dan disusun oleh guru. Nah, selanjutnya ada 5 poin kelebihan dari pembelajaran langsung ini. Yang pertama itu, guru memiliki wewenang penuh terhadap isi materi yang sudah disiapkan oleh guru tersebut, sehingga lebih mudah untuk mempertahankan fokus siswa-siswanya. Lalu yang kedua itu, model ini juga dapat diterapkan untuk kelas besar maupun kecil. Lalu yang ketiga, dapat mendorong siswa untuk lebih terbuka untuk mengungkapkan kesulitan secara langsung kepada gurunya. Yang keempat, efektif untuk pembelajaran tentang materi yang terstruktur dengan waktu yang terbatas. Lalu yang kelima itu efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit kepada siswa tersebut yang nilai sekolahnya itu masih rendah. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran secara langsung ini sendiri itu yang pertama, keterampilan siswa sangat bisa berbeda-beda. Jadi model ini tuh bergantung pada kemampuan siswa mengasimilasi materi melalui kegiatan mendengarkan, mengamati, dan juga mencatat. Lalu kekurangan yang kedua itu ada sulit dalam mengatasi perbedaan kemampuan, ketertarikan, dan juga gaya belajar siswa. Lalu yang ketiga, siswa dituntut untuk terlibat secara aktif sehingga sulit bagi siswa yang lebih tertarik untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonalnya. Lalu kekurangan yang keempat yaitu guru ini memiliki peran esensial dalam proses pembelajaran. Jadi jika guru menunjukkan sikap tidak kompeten seperti tidak memahami materi atau tidak komunikatif gitu ya, kemungkinan terburuknya adalah siswa tersebut tidak dapat mematuhi peraturan yang ada di kelas, kesulitan dalam memahami materi, dan juga menghambat kegiatan belajar yang secara menyeluruh gitu. Lalu model yang kedua itu yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Konsep ini memberikan siswa kesempatan untuk belajar dengan salah satu strategi pembelajaran, yaitu penyelidikan dan inquiry terhadap situasi masalah yang autentik atau yang terjadi di kehidupan nyata maupun di sekitar kita. Model ini juga mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah, menggunakan kemampuan nalar, dan melatih kemampuan belajar secara independen atau mandiri gitu. Pembelajaran berbasis masalah ini memiliki karakteristik yang pertama itu fokus pada keterkaitan antar disiplin ilmu. Lalu yang kedua, mendorong untuk menganalisis masalah yang selanjutnya dilakukan pengembangan hipotesis, melakukan eksperimen hingga sampai merumuskan kesimpulan. Lalu yang ketiga itu mendorong supaya hasil pembelajarannya adalah karya nyata yang menjelaskan bentuk dari penyelesaian masalah tersebut. Kemudian ada juga kelebihan dari model pembelajaran berbasis masalah ini. Yang pertama itu ada mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah yang realistik dan memiliki dampak pada kehidupan nyata. Kelebihan yang kedua, memupuk sifat inquiry siswa tersebut. Kelebihan yang ketiga yaitu mendorong kemampuan siswa dalam penyelesaian masalah. Selain ada kelebihan, juga model pembelajaran berbasis masalah ini memiliki kekurangan. Yang pertama itu persiapan pembelajaran cenderung kompleks karena belum tentu siswa dan guru juga bisa mematuhi alat atau instrumen yang diperlukan dalam proses belajar. Lalu yang ketiga, hasil pembelajaran bisa menjadi tidak maksimal apabila kesulitan dalam mencari masalah yang relevan untuk siswa tersebut. Yang ketiga yaitu membutuhkan waktu lebih lama dari periode pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Selanjutnya untuk jenis model pembelajaran yang ketiga yaitu ada model pembelajaran konstekstual. Artinya model ini melakukan atau menekankan pada keterkaitan antara materi pelajaran juga dengan kehidupan nyata. Kompetensi siswa ini dinilai berdasarkan kemampuan mereka sendiri dalam menghubungkannya dan berfokus pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. Juga model ini lebih mementingkan strategi belajar daripada hasilnya gitu. Oleh karena itu, oleh karena berkutat pada kedekatannya dengan kehidupan nyata, umpan balik ini diperlukan untuk mengembalikan pada karakteristik model pembelajaran konstekstual ini. Komponen utama model pembelajaran konstekstual ini ada beberapa. Yang pertama itu menggunakan landasan berpikir konstruktivisme yang menekankan pemahaman siswa secara independen berdasarkan pengetahuan terdahulu. Lalu yang kedua itu pembelajaran atau proses pembelajaran yang didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis atau yang biasa kita sebut inquiry. Lalu yang ketiga, pernyataan pertama yang mendorong jawaban dari pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Lalu yang keempat ada menekankan pada sistem belajar secara berkelompok. Yang kelima ada model yang menjadi acuan bagi pencapaian kompetensi siswa. Guru ini bukan satu-satunya model, tetapi dapat melibatkan siswa atau didatangkan dari luar. Yang keenam, refleksi yang bisa berupa pertanyaan langsung, jurnal, pesan dan kesan dari siswa, diskusi secara langsung, juga bisa hasil karya. Yang ketujuh yaitu penilaian nyata. Penilaian nyata dengan mengukur semua aspek pembelajaran yang terdiri dari proses, kinerja, dan juga hasil pembelajaran siswa. Lalu model yang keempat itu ada model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif ini juga hampir sama dengan pembelajaran konstekstual, yang mana dalam hal membuat siswa dapat bekerja sama di dalam suatu kelompok. Namun model ini lebih menekankan pada esensi kerjasama dalam pembelajaran. Meskipun begitu, model kooperatif ini juga penting dalam praktik pendidikan karena selain meningkatkan ketercapaian hasil belajar, juga dapat mengembangkan hubungan antar teman dan kelompoknya. Selanjutnya itu ada 3 konsep yang juga merupakan karakteristik model pembelajaran kooperatif ini. Yang pertama itu tujuan kelompok. Nah, keberhasilan belajar pada performa individu sebagai anggota kelompok dalam menciptakan hubungan yang baik antara dirinya dengan yang lain adalah dengan saling mendukung, membantu, dan juga peduli satu sama lain. Lalu yang kedua itu ada pertanggungjawaban individu. Meskipun berorientasi dalam suatu kelompok, setiap individu juga harus siap untuk menghadapi tes ataupun tugas-tugas yang bersifat individual tanpa bantuan teman sekelompoknya. Lalu, yang ketiga adalah kesempatan yang sama untuk mencapai keberhasilan. Menggunakan metode scoring, di mana nilai perkembangan itu dilandasi oleh peningkatan prestasi yang diperoleh oleh siswa dari yang terdahulu. Kemudian siswa memiliki kesempatan untuk memperoleh nilai secara merata. Nah, model ini dibagi lagi ke dalam beberapa tipe, yang mana diantaranya itu jigsaw, kemudian cooperative integrated reading, dan and composition atau CIRC, juga numbered head together atau NHT. Selanjutnya menggunakan kartu. Lalu student teams achievement divisions atau
STAD, dan yang terakhir itu ada Team Game Tournament atau TGT. Saya akan menjelaskan satu-satu. Yang pertama, pembelajaran kooperatif Jigsaw. Nah, pembelajaran tipe Jigsaw ini dilakukan dengan cara siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian dalam satu kelompok tersebut diberi tugas untuk membaca materi dengan topik yang berbeda-beda, sehingga setiap siswa itu dalam satu kelompok mendapatkan topik bacaan yang berbeda-beda. Nah, setelah membaca, setiap siswa yang mendapatkan topik bacaan yang sama dari kelompok yang berbeda diminta untuk mendiskusikan topik yang sudah mereka baca sebelumnya. Gitu. Baru yang kedua itu ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. CIRC ini mendorong siswa untuk lebih aktif dan reaktif terhadap dinamika diskusi. Dalam satu kelompok itu biasanya akan ada yang membantu teman lainnya yang mengalami kesulitan. Nah, siswa akan terdorong untuk bertanya ketika dirasa ada yang tidak dipahami oleh dirinya. Kemudian adanya diskusi juga akan mendorong siswa tersebut untuk berbicara dalam forum kelas, melatihnya untuk berpendapat, menyanggah, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu ada Numbered Head Together atau NHT. Tipe kooperatif ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk menumbuhkan kemampuan berargumentasi dan juga berpendapat. Nah, setelah dibagi kelompok dan materinya, siswa menyatukan pendapat dengan mengerjakan lembar kerja siswa di bawah bimbingan guru dan memastikan bahwa setiap anggota kelompoknya itu sudah mengetahui jawaban dan materinya. Kemudian guru memanggil siswa berdasarkan nomor urut untuk menjawab pertanyaan. Yang keempat itu adalah pembelajaran kooperatif tipe kartu. Nah, pada tipe ini hal yang dilakukan dalam pembelajarannya adalah menggunakan kartu yang berisi pertanyaan dan kartu lainnya berisi jawaban sebagai instrumen belajarnya. Nah, guru dapat membagi siswa sepasang-sepasang. Sepasang siswa tersebut kemudian menjawab kartu-kartu pertanyaan siswa lainnya. Setelah itu mereka bertukar kembali untuk mengoreksi jawaban masing-masing. Nah, yang kelima itu ada Student Teams Achievement Divisions atau STAD. Gagasan utama tipe STAD ini adalah memotivasi siswa agar saling mendukung dan juga membantu satu sama lain dalam menguasai kemampuan yang diajarkan oleh gurunya. Secara teknik, tipe ini bisa dibilang cenderung sederhana, karena keunggulan pada STAD ini ada pada penekanan pada aktivitas dan interaksi siswa antara satu dengan yang lainnya untuk saling memotivasi dan juga membantu menguasai materi pelajaran. Kemudian, setiap siswa juga memiliki kesempatan yang sama dalam menunjukkan kemampuannya. Lalu selanjutnya, Team Game Tournament atau TGT. TGT ini memiliki kesamaan dengan tipe STAD tadi, namun yang membedakannya adalah TGT ini menggunakan sistem turnamen akademik, yang mana mendorong siswa untuk lebih menjadi ambisius dan juga kompetitif. Komponen dalam tipe TGT ini terdiri dari presentasi kelas, yang mana siswa harus memperhatikan betul presentasi di dalam suatu kelas untuk memahami materi, sehingga dapat mengerjakan kuis-kuis yang diberikan. Komponen kedua adalah tim yang mana sudah merupakan komponen utama dalam jenis pembelajaran kooperatif itu sendiri. Komponen yang ketiga yaitu game yang dirancang untuk menguji pengetahuan siswa tersebut dari materi yang sudah dijelaskan melalui presentasi sebelumnya. Yang komponen yang keempat selanjutnya adalah turnamen itu sendiri. Lalu yang kelima itu adalah penilaian tim. Yang selanjutnya adalah
Komponen yang kelima ini juga penting untuk merefleksikan performa tim, yang mana setelah melalui komponen keempat tadi atau turnamen yang merupakan bagian esensial dari tipe pembelajaran kooperatif ini. Baik, mungkin sekian yang bisa dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari materi kami hari ini adalah pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu proses interaksi antara guru dan siswa, baik interaksi secara langsung seperti kegiatan tatap muka maupun secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan berbagai media. Model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum ataupun rencana pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar lebih baik dan juga kita dapat merancang model pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, terima kasih.